Hai teman-teman semua, mungkin di video kali ini berbeda dari video sebelumnya karena kali ini lebih ke ngobrol aja gitu. Karena banyaknya kasus KDRT dan perselingkuhan, apalagi yang baru-baru ini terjadi dan viral banget. Dan sampai-sampai banyak jomblo yang takut untuk menikah. Atau yang sekarang lagi trending banget dengan istilah marriage is scary. Mendorong aku banget untuk membahas tentang ini. Sebenarnya pernikahan itu gak semenakutkan itu kok, kalau kita mengimbanginya dengan ilmu. Memang banyak pernikahan yang gagal, tapi gak kalah banyak juga kok pernikahan yang langgeng. Pasangan yang setia, lembut, itu masih ada kok. Dan baru bisa kita dapatkan ketika kita memang sudah siap. Jadi memang perlu persiapan sebelum menikah. Ubah mindset kita dan cara pandang kita dalam sebuah pernikahan. Mungkin sebelumnya kita menganggap pernikahan itu sebuah tujuan kebahagiaan dan perubahan nasib gitu. Ada yang punya masalah sama orang tua, jadi pengen cepat menikah agar bisa ikut suami. Ada yang keuangannya lagi gak baik, terus memilih untuk menikah agar finansialnya membaik, agar hidupnya ada yang biayai gitu. Kan biasanya kalau menikah, itu udah jadi tanggung jawab suami untuk nafkahin istrinya kan. Jadi sebagai perempuan gak khawatir lagi soal keuangan, karena udah ada pasangannya yang pikirkan gitu. Istilahnya menaruh ekspektasi lebih dalam pernikahan. Pokoknya aku mau nikah agar bahagia gitu. Padahal pernikahan gak selalu tentang kebahagiaan. Ada asam garam, pahit manisnya juga. Dan ketika udah nikah, ternyata gak sesuai dengan yang diharapkan. Gak semanis yang diimpikan gitu. Jadi kita gak punya persiapan apa-apa. Ketika kepahitan itu datang dalam rumah tangga kita gak punya bekal apapun untuk kita jadikan sebagai alat untuk bertahan atau menyelesaikan masalah itu semua. Jadi sebelum memutuskan berumah tangga, penting banget membekali diri dengan ilmu, mental, finansial, dan parenting. Ibaratnya kalau kita mau kemana-mana aja perlu persiapan kan? Bawa baju ganti, handuk, persiapan mandi, makan selama perjalanan, obatlah segala macam. Masa mau berlayar dalam kapal pernikahan, bawa bekal apapun aja enggak? Yang padahal dalam pernikahan itu selamanya, bukan 1 atau 2 hari. Jadi marriage is scary itu biasa terjadi disebabkan karena kebucinan. Pasangan bucin yang selalu nyepelein kesalahan pasangannya. Jadi memang dari awal semua udah disepelein gitu. Gak punya boundaries atau batasan bagaimana orang lain boleh atau tidaknya memperlakukan kita. Perlu kita sadari kalau bucin itu sebenarnya bahaya banget. Karena bucin itu menyebabkan seseorang buta pada kesalahan pasangannya dan mewajarkan kesalahan itu. Dari hal-hal kecil yang jadi kebiasaan sampai hal besar akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak kan kasus bunuh diri karena bucin, ada yang melukai pasangannya karena bucin juga. Bahkan dia sanggup menghilangkan nyawa. Bucin itu bahaya banget. Karena seseorang yang lagi bucin biasanya bisa melakukan apa aja gitu. Sebenarnya bukan gak boleh sih bucin, tapi kadang orang suka gak bisa bedain gitu, mana yang benar, mana yang enggak. Ada juga alasan orang bertahan dalam pernikahan yang udah gak sehat demi anak. Padahal anaknya akan lebih menderita ketika melihat hubungan orang tuanya itu gak sehat. Bisa-bisa menimbulkan luka dan trauma inner child. Bahkan alasan orang bertahan kadang karena nggak sanggup menghidupi diri dan anaknya. Makanya sebelum berumah tangga kita perlu punya kesiapan mental dan finansial. Setidaknya untuk diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa bergantung sama pasangan. Persiapan ini bukan maksudnya kita seuzon sama takdir ya. Tapi lebih ke was-was aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Jadi kalau seandainya itu terjadi, kita bisa ambil keputusan tanpa rasa takut, gak bisa ngapa-ngapain gitu.
Jadi cobalah kalau dalam hubungan udah banyak gak sehatnya, mending keluar dari hubungan itu. Pernikahan itu indah kok. Hanya menyeramkan jika jatuh di tangan orang yang salah. Makanya sebelum menikah, sekali lagi saya tekankan, bekali dirimu dengan ilmu. Jangan buru-buru menikah hanya karena teman kamu udah pada nikah, atau desakan orang lain. Ingat ya, yang menjalaninya kamu, yang ngerasain indah atau sakitnya nanti juga kamu. Jadi kamu berhak memutuskan sendiri, bukan atas dasar paksaan orang lain. Belajar banyak, tanamkan self-love dan boundaries. Karena kalau kamu udah self-love, kamu bisa memfilter siapa yang pantas dan tidaknya masuk ke dalam hidup kamu. Kamu akan lebih mudah menarik orang yang bervalue sama seperti kamu masuk ke hidup kamu. Dan jangan lupa upgrade terus diri kamu agar bisa lebih baik lagi. Dan kalau bisa, kamu harus bisa mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Agar ketika masalah datang, kamu lebih mudah untuk mengambil keputusan tanpa adanya rasa takut karena kamu gak bergantung sama siapapun.